Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kembali lagi wabarakatuh. di podcast kita, podcast PCNU Kabupaten Pati dengan beliau Pak Udin dan Pak Nafi. Ya. Monggo sebelum bincang-bincang, monggo perkenalan terlebih dahulu. Dari mana? Monggo Pak Udin, silakan. Nama saya Ahmad Zainuddin yang berkecimpung di Banser Tanggap Bencana, yaitu adalah Bagana yang membidangi untuk kebencanaan. Selanjutnya Pak Nafi, silakan memperkenalkan diri. Nama lengkap Abdul Nafi, asal dari Telogo Mulahar. Untuk di Enu Peduli sendiri sama Pak Zainuddin di Bagana, kecimpung di kebencanaan. Dan untuk kemarin di dapur umum sebenarnya nggak sesuai, tapi diaduk-aduk nol. Untuk pengalaman relawan dari tahun 2012 sebelum ikut Banser di tahun 2015. Demikian. Jenengan yang sudah banyak berkecimpung di dapur umum NU Peduli PCNU Pati, ini bagaimana Pak kok bisa membentuk dapur umum ini? Ceritanya bagaimana? Awalnya mulai tahun 2023 20. 20. Mulai tahun 2020 kita membentuk dapur umum karena dari masyarakat membutuhkan nasi bungkus. Terus kita tim membentuk, langsung membuat dapur umum pertama di Desa Ngantru, di Desa Ngantru mulai pertama kali, terus sampai sekarang. Mulai 2020 Pak, Iya. di dapur umum NU Peduli Kabupaten Pati. Pada waktu itu jenengan masih ingat Pak, berapa hari Pak? Tahun 2020? Tahun 2020 seingat saya itu hampir 1 bulan. Hampir Satu bulan. 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Oh ya, 3 minggu. Kalau yang tahun ini Pak? Tahun ini ya juga 3 minggu, 21 hari. 20 hari. 20 hari. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 20. Segitu panjangnya sampai 21 hari. Sebenarnya ini nggak mengganggu aktivitas jenengan Pak? Ya gimana lagi, karena itu kan panggilan sosial. Karena kita dulunya sudah berikhtiar untuk sosial. Kita keluarga adalah nomor 2. Yang nomor 1 kita utamakan di sosial. Karena pekerjaan inti saya sebetulnya itu di Banser. Yang lain itu adalah sampingan. Karena itulah saya kawit ikut sosial itu mulai tahun 2012 mulai ikut terjun di sosial kemanusiaan, Di relawan. Terus terbentuk ada Banser, terus ada banner-banner yang lain. Itulah dari keluarga kita sampingkan dulu, yang penting keluarga, pengertian yang kita utamakan. Saling mengerti. Luar biasa memang bapak-bapak ini, sudah senior, sudah sepuh. Umur berapa Pak jenengan? Saya 47. Ya, 40 tahun, 46. hampir 50 tahun usianya, tapi masih semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Ini sesungguhnya memang apa istilahnya, dari jiwa raganya ya, Iya. untuk kepedulian masyarakat, untuk kepedulian umat
Nah, ini perlu diacungi jempol. Nah, ini menjadi motivasi, inspirasi bagi eh, kaum muda, Pak ya. Iya, Harapannya seperti itu. Bagaimana nanti kita menggantikan beliau-beliau ini yang sangat luar biasa. Eh, Walaupun kesibukannya sehari-hari sebenarnya iya, banyak padat, tapi rela untuk apa istilahnya itu untuk kemanusiaan. merelakan waktunya siang malam luar biasa. Kemarin saya menemui juga sampai walau padahal beliau ini hadir siap standby dari subuh ya, Iya, mulai subuh sampai malam lagi. malam lagi pulang istirahat kembali Kembali ke lagi. aktivitas di NU Peduli. Ini sangat luar biasa, kita patut acungi jempol ya. Kemudian Pak, ini dengan bagaimana mungkin bisa menceritakan suka duka di dalam dapur umum. Nah, kalau suka itu ya, temannya banyak, terus kita bisa memberi ilmu baru kepada junior-junior, itu kita suka di situ. Itu bukan duka. Kalaupun di kebencanaan bagi relawan tidak ada duka seperti itu. Jadi duka kan apa? Kita di sini membawa senang, bukan membawa duka. Senang untuk kepada mereka yang terdampak, senang untuk kita sendiri. Karena apa? Tubuh kita tuh harus senang. Kalau senang, insya Allah sehat. Hanya itu intinya. Kalau yang lain, kalau mikir yang lain, ya banyak. Cuma itu, wis pikirannya seneng terus. Oh, sampai sedih. Oh, dari dulu itu ada senior saya dulu di Prof Jateng. Itu dia berpesan sebelum beliau tidak ada. Ya, semoga malah pada terima. Itu begini, nak kue nak jadi relawan, kudu seneng terus. Itu ya saya ingat sampai sekarang tuh itu pelingi senior saya. Jadi ya itu pokoknya kue kini bencana, kue gawe wong seneng. Jadi korban ini ben seneng piye carane. Wis kue selengean gak masalah, seperti wong seneng. Wis ngono. Engko nak kowe wis teko nggawa susah, wis tambah susah. Ora kok tambah seneng wong. Intine iku nggo hibur wong sing Susah. terdampak iku. Nah, Ora kanggo kok kowe bencana kowe nggo piknik. Iku enggak, tapi hiburan intine. hiburan. Ya, menyebarluaskan sinyal-sinyal positif ya. Iya. Biar yang kena musibah itu ikut senang. Kita buat hiburan, buat senang-senang, tapi kita sambil menolong orang yang baru kesusahan. Dan juga gini, mereka kan beban mereka. Contoh gini, contoh kecil aja. Mereka dapat bantuan. Kalau kita enggak, ya mereka, ya aku yakin mereka bisa masak, bisa aku yakin. Cari tempat yang tidak ada Dataran yang lebih tinggi bisa masak. Tapi kan tujuan kita enggak itu. Tujuan kita masak mereka biar mereka senang. Intinya ben selametno awake dhewe iki karo seneng-seneng. Biar mereka aktivitas mereka tuh tetap terjaga. Wis kena bencana. Kon luru nggon masak dhewe kan yo kasihan. Wis intine ayo udah disenengke bareng-bareng. Nak mangan ayo dapur umum, ayo disuplai, makan siap saji. Nah mereka bahan mentah ada, cuma ya itu ben seneng lah intine ngono. Tujuannya Bahagia. Iya, sampai Sama-sama. kita masak juga itu yang sering ganti-ganti menu. Kalau nggak ganti-ganti menu, biasanya kan untuk yang dikasih itu biasanya ya selalu bosan. Bosan. Oh iya, Nah, pokoknya biasanya gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya. Mungkin gini Pak, dari paparan jenengan, bagaimana semangat kalau jenengan diberikan semangat oleh senior. Kalau misal jenengan dimintai pesan untuk teman-teman relawan-relawan yang masih muda-muda itu, mungkin bagaimana misalnya? Untuk pesan ya untuk teman-teman sahabat-sahabat semua yang masih muda, yang suka beraktivitas di kemanusiaan, ya bercarilah ilmu yang setinggi mungkin,
karena untuk kemanusiaan itu juga perlu ilmu dan butuh skill. Karena apa, untuk dapur umum juga itu ya juga bukan untuk senang-senang juga, karena juga untuk pengalaman. Seperti dapur umum itu karena masak nasi itu bukan sekedar memasak, itulah nanti bisa untuk cari pengalaman dapur umum, untuk evakuasi itu juga karena butuh pengalaman juga. Karena pesan saya ya berhati-hatilah untuk di kemanusiaan. Untuk dapur umum juga risikonya juga ada risikonya. Untuk kesan saya, bersenanglah untuk membantu relawan kemanusiaan yang sejujurnya. Jangan sampai menolong nanti cari cari keuntungan. Jangan sampai seperti itu. Kita benar-benar menolong sesuai rencana kita menolong. Jangan sampai saya menolong nanti cari embel-embel yang lain, cari embel-embel. Biasanya kan itu, biasanya seperti itulah. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Iya mungkin Pak, seperti ini dari relawan yang selama ini sudah berkecimpung itu dari unsur mana saja? Yang semua, satu kabupaten apa? Satu kabupaten ini dari unsur apa saja? Oh iya, yang LPPI. Yang dari Banon. Dari Banon ya. Dari Banon gini. NU. Untuk dari Banon NU semua itu hampir mengikuti semua. Kalau untuk Banon. Mungkin bisa disebutkan Pak. Kalau dari NU Peduli sendiri kan ada 4 lembaga dari semua Banom. Antara 4 lembaga itu LPBI NU, LKKNU, LKNU dan Lanjisnu. 4 lembaga. Dan Banomnya dari NU sendiri itu ada dari Ansor Banser, Fatayat Muslimat, ada IPNU, apalagi sekarang itu ada Banom baru kayak dari Garfa. Itu kalau Garfa sama seperti Ansor Banser. Tapi kalau Garfa itu dari mbak-mbaknya, itu dari Fatayat gitu. Ya juga khusus untuk lapangan, sama juga pelatihan dulu kayaknya ada ya, dapur umum juga ada tuh. Tapi kan kayak ya khusus dapur umum kayaknya. Kalau sampai penyelamatan itu kan ya nggak sampai gitu kalau tenaga perempuan, apalagi dari Fatayat. Mereka harus terjaga dari ya hukum-hukum yang harus ditaati juga gitu. Dan selain itu dari Fatayat sendiri kan mereka punya keluarga dan harus minta izin keluarganya, terutama suaminya. Seperti itu. Dan suaminya kan tahu skill dari istrinya sendiri kan, mesti kan paham. Ya, tapi itu wajib harus izin suaminya. Kalau suaminya nggak boleh ya nggak boleh. Ya perbedaan antara itu dari Fatayat sama Ansornya. Kalau Ansor sendiri kan banyak yang ikut, banyak yang ngajak juga, terus langkahnya juga bebas. Ini kalau Banser kan bebas, karena sini namanya orang laki-laki kan terlalu bebas. Makanya di Banser itu banyak namanya kasat, birunya itu kan banyak. Kalau saya kan di biro kebencanaan, berarti tanggap bencana itu bagana. Nah itu bagana macam-macam, ada evakuasi, ada DU. Nah itu namanya bagana di Banser. Jelasnya gini, di tubuh Ansor sendiri kan ada Banser. Di Banser itu juga dibagi beberapa biro. Di Banser sendiri, Banser itu ada Banser Bagana, Banser Balantas, Balakar, terus apa itu? Yang setahu saya untuk bidang Baritim juga ada. Baritim kan di laut. Ini Balakar itu untuk kebencanaan kebakaran. Khusus kebakaran itu Balantas lalu lintas gitu. Bagana sendiri kan bencana alam. Bencana alam kan banyak, bisa dibagi juga bencana alam. Ada banjir, angin, longsor, terus gempa, tsunami kan. Dibagi macam-macam. Lah di tubuh Bagana sendiri itu juga dibagi lagi. Ada di air dan di laut. Jadi air dan di gunung.
Kalau gunung namanya vertical rescue. Kalau di air water rescue. Dan itu lengkapnya. Yang lain? Iya. Ini kembali lagi ke dapur umum yang jenengan Iya. pandigani ini selama berhari-hari Iya. relakan waktunya. Untuk kegiatannya yang menyokong dananya dari mana ya Pak? Bisa sampai berhari-hari? Di NU Peduli, yang kita berkecimpung di NU Peduli ya. Iya. Di NU Peduli itu dana atau anggarannya di NU Peduli sendiri kan dibagi ada 4 lembaga. Salah satunya ada Lajisnu. Itu mereka yang menggali dana itu dari Lajisnu. Untuk kita sendiri sebagai eksekutor kurang paham untuk dari mana dananya nggak tahu. Yang penting kita minta dana itu ada dari dana yang kita dari Lajisnu. Nah, Lajisnu. Yang penting kita kan dari NU Peduli ada dana dari DU untuk belanja untuk apa semua itu kan. Yang penting kita ada masalah pencarian dana sebetulnya di Lajisnu di NU Peduli. Jadi mungkin seperti ini Pak ya. Dapur umum NU Peduli ini yang melaksanakan ya. Kemudian untuk urusan pendanaan lain sebagainya ini disuplai dari Lajisnu. Yang mana kita juga nggak tahu entah bagaimana apa yang dilakukan oleh Lajisnu itu urusan mereka. Kita tinggal yang kita sebagai eksekutor melaksanakan teknisnya. Iya. Nah, perlu kita ketahui juga Pak, ini dalam sehari biasanya seperti apa? Masalah apanya itu? Yang dimasak itu berapa kilogram beras? Ya kemarin juga nyampe 100 kilo ya nyampe. Yang kita utamakan kemarin yang pertama 150, yang pertama yang terus hampir setelah itu 100 kilo. Kita target kita itu 1000 bungkus nasi. Per hari itu 100 kilogram beras. Jadinya nasi bungkus nanti itu 1000. Kurang lebih antara 1000 bungkus itu. Ya. Kemudian mungkin ada kendala atau gimana, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Kendala yuk pasti ada yuk. Nih, kendala pasti ada. Ya, mungkin kan namanya ya gimana ya, namanya ya orang banyak pasti ada. Ini masalah kendala ya gimana ya, nggak usah diutarakan lah. Masalah itu nih kendala nih bagi saya pribadi itu karena kita ya kekurangan bahan. Kalau kekurangan barang itu pasti kendala utama kita. Ya. Mungkin dengan kendala seperti ini mungkin saudara-saudara kita dermawan yang mungkin bisa tergugah hatinya dengan melihat podcast hari ini Pak mungkin ya. Iya. Nah, makanya mungkin bisa menyumbangkan lah sedikit atau beras misalkan, atau mungkin juga menyisihkan gaji atau apalah ya. Mungkin seperti itu ya. Monggo silahkan datang ke Lajisnu Kabupaten Pati. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Iya. Bisa mensuplai dari kegiatan kita biar lancar, bagaimana nantinya bisa menolong sesama manusia. Nah, mungkin sebagai kata pesan terakhir dalam podcast hari ini Pak, mungkin satu kalimat dari jenengan satu mungkin seperti itu. Pesan kepada siapa gitu Bang? Nggih, pesan terakhir dari acara podcast hari ini. Pesan saya ya untuk semangat aja untuk dalam melaksanakan kemanusiaan, semangat, kita tetap semangat untuk kemanusiaan. Cukup? Kalau pesan untuk
di kebencanaan ya. Kalau bagi relawan baru junior, kalau di tempat bencana apapun itu, kurangi foto, kurangi media sosial Anda. Ojo angger foto terus diunggah, foto Dilihat diunggah, dulu. story. Nah, kita pahami dulu untuk apa kita foto. Kalau gunung story, wes ojo akeh-akeh, mesake langsung kadang story. Tapi kalau ada warga yang dibuat foto, ya minimal fotonya itu ditutupi, foto korbannya. Ojo agar Di foto blur, juga. terutama di blur. Ya. Pokoknya ditutupi apa ya, yang penting wong delon ini gak ketara ngono intine. Jadi mereka tuh privasi mereka terjaga dari media, terus aman juga bagi kita. Makanya kan gini, wah ini foto-foto tok dengan gini. Terus ada juga pernah gini, mas foto-foto tok ini untuk bantuan apa ora? Itu sering pertanyaan seperti itu. Dulu waktu masih di sering terjun ke lapangan, sekarang kan jarang ke lapangan. Hanya sudah berkecimpung di dapur umum. Tapi kalau ada di lapangan tuh seperti itu, kurangi foto lah. Kalau foto ya jangan diunggah. Wes tinggal privasi dhewe gak apa-apa. Nah, foto kadang itu yang mohon maaf, kadang ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu kadang yang punya, yang baru pegang smartphone, ya, terutama ini, sudah selfie, wah, bu anjir bro, ya dikurangi lah. Mau jual foto-foto itu yang pertama. Untuk yang kedua, bagi para junior, jangan mudah putus asa. Memang bencana itu sulit, tapi kalau ingat skill kita, kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau enggak, ya ojo termundur. Jangan Tanya, asal-asal. tanya kepada yang senior, mas aku ini meh opo, aku mbek penggawean opo. Biasanya senior yang tahu skillmu apa, tanya dulu kok enggak langsung, mas kok langsung pegang iki, yo enggak berani. Itu kalau senior yang tahu, yang paham. Kan enggak, skillmu apa di bencana ini? Mas skillku mek iso riwari tok, ya wis kowe tak agak dadi logistik wae sing dhuwur. Biasane gue sing riwari tok wis gak perintah tuku iki. Beli iki Mas, bisa riwari. Nah, untuk yang punya skill, biasanya tanya dulu, skillmu apa? Aku bisa jadi operator, ya wes Mas ke operator. Jadi kadang kan gini, kalau para senior hindari lah untuk sok tahu gitu. Itu senior kadang gitu sok tahu, mentang-mentang dia tahu terus, wah aku iki loh, jangan tuh sombong namanya, nggak boleh sombong tuh. Ada gitu senior gua, sok ngatur, mas wah aku di band iki kan kene, wah yo ndak juga. Yang penting gak kok aku di band, saiki ayo mlaku bareng iki lho. Itu nak Yang penting kerjasama. nah, ya kerjasama itu kan yo penting, orang mungkin kene mlaku dewi-dewi. Wes skill apa saja dikumpulkan jadi satu, tujuannya untuk satu gitu. Wes untuk para semuanya ya berhati-hati, banyak berdoa. Mungkin di tahun baru 2023 ini semoga menjadi lebih baik dan lebih aman karena lingkungan kita ya lingkungan bencana. Jadi Jawa Tengah itu terkenal marketnya bencana. Itu dulu yang nyampaikan itu Pak Ganjar sendiri. Mohon maaf Pak Ganjar, pesanin jenengan tak cuplek ini. Jawa Tengah itu marketnya bencana. Jadi setiap relawan yang nak mantep nak yo intinya gitu untuk junior banget lah. Wis monggo. Terima kasih Pak Udin, terima kasih Pak Nafi. Pada hari ini kita dalam podcast PCN Kabupaten Pati pada hari ini kiranya sudah cukup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.